Haleluya. Puji Tuhan. Saya berada di satu topik namanya The Kingdom of God, Kerajaan Allah. Mengacu dari Matius yang ke-6 ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulang saudara ya, biar lebih rema. Tetapi carilah dahulu. Ada prioritas dari segala sesuatu. Apa itu prioritas? Kerajaan Allah. Ada kerajaan Allah dan ada kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Jadi yang paling utama mencari kerajaan Allah. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah dari bahasa Ibrani disebut Malkut. Bahasa Aramiknya Malkuta. Bahasa Yunani yang disebut bahasa Greka tadi, saudara. Jadi Ibrani, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Yunani, Greka. Nah, ditulis Basilea namanya. Artinya pemerintahan seorang raja. Jadi pemerintahan seorang raja tidak mengacu pada wilayah raja. Yang kedua dikatakan otoritas dan kedaulatan absolut seorang pemerintah. Itu kerajaan Allah. Berikutnya dikatakan aktivitas pemerintahan. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan? Nah, itu dari bahasa Ibrani, bahasa Aramik, dari bahasa Yunani. Inilah artinya, saudara. Kesimpulan, saudara, dari kerajaan Allah adalah sistem kekuasaan yang menguasainya atau rajanya adalah Allah. Halo? Jadi kalau dikatakan carilah kerajaan Allah, itu bicara sistem kekuasaan yang menguasai. Nah, kalau kita dikuasai dengan sistem yang dia adalah raja, berarti kita ini adalah anak raja, saudara. Amin atau amin? Saya coba tanamkan di minggu pertama di 2021 agar kita mengerti cari dahulu dan kebenaran Tuhan tambahkan. Banyak orang Kristen keliru, saudara. Cari harta, cari dunia, nggak salah, saudara. Tapi ada skala prioritas. Saya mau katakan kita ini adalah anak raja, saudara. Amin atau amin, saudara. Nah, kesimpulan yang kedua dikatakan pemerintahan Allah yang absolut. Saudara tahu absolut itu, saudara? Nggak boleh diganggu gugat, absolut. Nggak boleh ditawar-tawar, nggak boleh dikurang-kurangi, absolut. Jadi Allah yang memerintah di hati kita, itu mutlak, itu absolut, saudara. Jadi kita ini anak raja, saudara. Itu sebabnya gaya hidup kita, skala prioritas kita, cari Allah, cari Tuhan, maka engkau hidup. Karena yang punya hidup ini adalah Tuhan. Mau cari kemana, saudara? Mau cari apa lagi dunia ini, saudara? 2021 sudah dicanangkan, saudara. Vaksin akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Lepas dari berita yang kita dengar. Kalau saudara tidak mengutamakan Tuhan, saudara, jangan salah. Jangan sampai salah nanti. Saya percaya roh di dalam diri kita lebih besar. Saya banyak, saudara, dapat informasi masalah vaksin yang akan disuntik ini, saudara. Katanya itu, itu. Gak usah persoalkan itu. Bagi saya gak usah persoalkan. Yang kita persoalkan cari Tuhan. Karena Alkitab bilang, saudara, Alkitab bilang
Saudara coba buka dalam kitab Markus yang ke-16, saudara, ayatnya yang ke-6. Kita baca 2-3 ya. Siapa yang percaya dan akan tetapi siapa yang tidak percaya akan terus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Saya percaya adalah kita orang-orang percaya. Tidak bisa dipungkiri. Saudara terima atau tidak, saudara sadar atau tidak, ini canang pemerintah 2021. Semua penduduk Indonesia harus divaksin. Tapi percayalah kalau kita mengutamakan Tuhan. Nah, ini yang selalu saya kejar, saya ingatkan kita. Kita nggak bisa mengelak, saudara. Virus di mana-mana virus, saudara. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan protek, saudara. Kalau saudara mau pakai lapis 10 itu masker, saudara, nggak bisa dipungkiri. Namanya virus. Paling kecil. Sama dengan udara. Tapi kalau saudara dipagari oleh kemuliaan Allah, dipagari oleh hadirat Allah, saudara di-cover oleh Tuhan, saudara dibentengi, ada malaikat Allah mensterilkan semua hidupmu, engkau akan pasti sehat. Saya sampaikan ini awal tahun ini, saudara. Cari kerajaan Allah. Coba saya lanjutkan pembacaan ini, saudara, ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Halo, saudara adalah anak Tuhan. Saudara dan saya adalah anak raja. Ini mental kita, saudara. Mental kita minta kepada Bapa yang di surga, biar ditutup bungkus kita dengan kemuliaan Allah. Tapi bagaimana? Cari kerajaan Allah, cari Tuhan. Ini saudara nggak bisa dipungkiri. Saudara terima atau tidak terima, saudara sadar atau tidak sadar, vaksin 2021 itu akan kita terima. Tapi yakinlah kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ini apa dikatakan? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Yang pertama dikatakan usir setan. Yang kedua apa, saudara? Mereka akan berbicara. Terus ayat 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun. Nah, ini saya kata, karena banyak ekses negatif yang kita dengar ini. Ada hamba Tuhan, oh bro, begini lo. Saya bilang, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Tuhan udah bilang, kamu minum racun, masukkan racun dalam tubuh. Tapi kalau engkau, karena tubuh kita ini, oh nggak boleh dikotori. Ini dunia, karena ini udara kita pun udah racun, saudara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, itulah cara Allah memprotek bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan, tanah Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai mereka. Hal yang sama pun akan Tuhan nyatakan bagi setiap saudara dan saya yang hadir di pagi hari ini. Tuhan pagari kita dengan kemuliaan Allah. Tapi mengertilah skala prioritas yang harus kita tanam di 2021 ini, saudara. Cari kerajaan Allah. Amin atau amin, saudara? Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah kepada semua. Itu janji Allah. Apa yang Allah milik itu mutlak jadi milik anak-anaknya. Itu mutlak. Pastikan kita menjadi milik Allah yang sesungguhnya, yang serius, yang betul-betul. Selama engkau mengerti hukum dan rumus ini, engkau tidak akan pernah berkekurangan. Engkau tidak pernah lapar, engkau tidak pernah haus. Selama engkau mengerti hukum ini, selama engkau mengerti apa yang saya pegang, apa yang saya anut, pemahaman apa yang saya pegang, selama engkau menangkap itu, selama itu engkau tidak akan pernah lapar dalam hidup. Konsep dasar mengenal kebenaran Allah. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Apa itu bunyinya? Kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit, di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ini pahami ini saudara. Jadi bicara kerajaan Allah itu bicara pemerintahan. Allah yang mempunyai langit bumi. Allah yang atur segala sesuatu. Amin atau amin ya saudara? Paham saudara ya? Ini dasar mengenal kerajaan Allah. Allah yang mempunyai segala-galanya. Amin atau amin ya saudara? Hidup kita Tuhan yang punya. Tapi bagaimana cara kuasa dan kemuliaan, kehormat, keagungan, kedahsyatan Allah itu nyata dalam itu. Kita harus mengutamakan Tuhan dari semua sikap, dari semua omongan, dari semua gaya, dari semua perilaku kita. Utamakan kerajaan Allah. Aku percaya 2021 Tuhan pasti jamin hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti jamin. Allah yang berdaulat mutlak atas kekuasaan. Allah berdaulat mutlak atas langit, bumi, dan isinya. Allah secara aktual menjalankan kekuasaannya. Aku pastikan jaminan Tuhan itu, wow, saya pikir tidak ada yang tidak ditolong sama Tuhan. Semua kita pasti ditolong sama Tuhan. Lebih daripada pertolongan yang lain. Karena Dia yang berkuasa. Dia ngatur saudara. Makanya jangan belajar soal atur diri. Biar Tuhan yang ngatur kita. Gak usah saudara atur-atur Tuhan. Begitu. Selalu saya canangkan dan ingatkan setiap tahun. Mari belajar setia dengan Tuhan, belajar mengutamakan Tuhan. Kalau sudah ketahuan hari Minggu, ya itu ini yang saya katakan, manusia itu serakahnya di situ. 7 hari dikasih. Tuhan pingin yang hari yang ke-7 itu kita datang kepada Tuhan, kasih waktu, kasih tenaga, kasih perhatian, istirahat, duduk di kaki Tuhan. Lah ini mah enggak. 7 harinya diembak sama sendiri, saudara. Makanya gempor saudara. Haleluya. Carilah Tuhan saudara. Amin atau amin saudara? Haleluya saudara. Apakah kerajaan Allah sudah ada? Fakta-fakta bahwa kerajaan Allah sudah ada. Pertanyaan yang menarik yang seringkali menimbulkan perbedaan pendapat. Namun dari data-data Alkitab kita dapat menyimpulkan bahwa memang kerajaan Allah sudah ada. Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan, ya kan? Di Bethlehem, di tanah Judea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur. Kita sudah baca waktu itu. Dan bertanya-tanya di manakah dia? Apa saudara? Raja orang Yahudi. Jadi apakah kerajaan Allah? Fakta sudah ada. Sudah lahir. Yesus sudah lahir. Raja orang Yahudi sudah lahir, saudara. Halo? Sudah kita rayakan. Dia ada raja orang Yahudi. Dia lahir. Dia disalibkan. Dia mati. Dia dikuburkan. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dan dia berkata, aku akan kembali. Itu pembuktian raja. Dia raja dari segala-galanya. Cari dia. Utamakan dia. Amin atau amin saudara? Ini nggak main-main. Ini sesuatu yang serius saudara. Kalau saudara pelajari ini saudara, ayat ini saudara. Ini tidak sekedar kita merayakan karena di Yesus lah. Dia raja saudara. Pembuktian dia adalah raja. Dia yang empunya dari segala-galanya. Dia dimasukkan, diagungkan, diakbarkan dari segala sesuatu. Kalau bukan dia raja, saudara, bukan raja dunia, saudara. Ini raja sorga, kerajaan Allah. Raja yang empunya dari segala-galanya. Gak mungkin dari segi matematika dan pemahaman logika manusia dan mengatakan dia ada di rahimnya seorang Maria, saudara. Itu pun karena Allah, Roh Kudus. Gak ada sejarahnya orang bisa hamil. Dia raja.
Ini faktanya, saudara. Dia raja. Terus, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian, dan semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan. Dan Injil kerajaan ini harus disampaikan. Saya sampaikan ini kepada saudara. Ini berita kerajaan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan, kamu adalah imamat yang rajani. Sudah ada, faktanya sudah ada, saudara. Dan yang saya buktikan, saudara adalah anak raja. Karena kita punya raja, kita punya Bapa raja dari segala sesuatu. Ini mental keyakinan. Tapi saya harus ingatkan, carilah kerajaan Allah. Rajanya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, penduduknya sudah ada. Hanya ada dua kerajaan. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Lukas 11 ayat 20, apa itu, saudara? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kita sudah memiliki kerajaan Allah. Sampai di sini sudah bisa paham, saudara? Bisa mengerti sampai di sini, saudara? Dan kita harus sadari, kita adalah anak raja. Kita adalah anak dari penguasa yang empunya langit bumi. Dan ini mental keyakinan saya, saudara. Tapi kalau ini mental keyakinan, praktek kenyataan perjalanan kita harus kita buktikan. Mengutamakan Tuhan. Saudara pernah lihat anak raja liar di mana-mana, saudara? Anak raja selalu dikawal, dijaga. Tidak boleh sembarangan. Apalagi dia sembarangan langsung bergabung dengan orang-orang masyarakat. Tidak bisa, anak raja tidak sembarangan. Kecuali kalau saudara sudah dipercayakan menjadi raja. Tapi kita anak raja, kita harus tahu gaya hidup, kelakuan kita, praktek hidup kita sebagai anak raja. Mental kita, keyakinan kita sebagai anak raja. Biar Tuhan tolong kita, saudara. Ya, saya coba sampaikan ini di awal tahun 2021 ini. Karena banyak poin-poin yang harus saya sampaikan. Jadi saya berada di topik di pembacaan ini, saudara. Apakah kerajaan Allah sudah ada? Sudah. Jadikanlah kerajaan itu menguasai hidup kita. Haleluya. Aku percaya pembentengan kerajaan Allah, pemagaran kerajaan Allah, kuasa dari kerajaan Allah. Biar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dari segala perjalanan kita. Awal bulan Januari 2021 ini, saya sampaikan kepada saudara sebagai jemaat Allah, ya. Mari sadari dan renungkan baik-baik. Jadi ayat pokok, ayat perenungan dari Matius yang ke-6 ayat 33 tadi itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari yang utama, cari yang utama, cari yang utama, yaitu kerajaan Allah. Duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Sama-sama kita lakukan hal ini. Saya percaya pembelaan Allah itu selalu ada buat kita, ya. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati.